Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 pekan sudah kasus judi online atau judol mengemuka di masyarakat. Seiring dengan pengungkapan kasus pengamanan ribuan situs judol yang melibatkan 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Masyarakat masih menunggu penanganan hukum lebih lanjut. Perkara judol yang bukan saja menguras uang rakyat kecil yang mencapai ratusan triliun rupiah, melainkan juga meluluhlantakkan ekonomi, moral dan sosial masyarakat kita. Dalam keterangannya kepada pers Kamis 21 November 2024 lalu, Menko Polhukam Budi Gunawan dan jajaran kementerian lembaga terkait menyebutkan dalam kurun tanggal 5 hingga 20 November 2024, di seluruh Indonesia terungkap 619 kasus judol, beberapa di antaranya melibatkan warga negara asing dengan 734 orang tersangka. Jumlah uang yang disita 17,6 miliar rupiah, 858 unit handphone, 111 laptop dan komputer, 470 buku rekening, 829 kartu ATM. Tetapi sejauh ini, aparat hukum kita belum merilis penangkapan gembong alias bandar judol ini. Dari 734 orang tersangka, 16 orang tersangka dari Kemenkom Diki, plus 2 orang pelaku asal Medan yang mengawali pengungkapan kasus judol ini. Baru di lingkar luar jaringan judol yang beroperasi dari negara-negara di kawasan ASEAN. Belum meliputi lingkar dalam apalagi bandarnya. Pertanyaan kritisnya, sesulit apa menangkap bandar judol? Menjawab pertanyaan jurnalis tentang kapan aparat hukum mampu menangkap bandar judol kategori kakap yang omsetnya triliunan rupiah, Menko Polhukam Budi Gunawan menyatakan akan menangkap bandar judol asal mereka berada di Indonesia. Mengacu keterangan Menkominfo sebelum ini, Budi Aristiadi, jumlah bandar kakap judol di Indonesia tidak lebih dari 5 orang. Apabila hingga 1 bulan sejak kasus ini mencuat, yaitu 4 November 2024 lalu hingga 4 Desember 2024 nanti, bandar kakap judol belum juga ditangkap, kita layak skeptis bahwa kasus judol ini hanya akan berhenti di pelaku kelas 3. Adapun bandar kakapnya tetap melenggang bebas. Bukan tidak mungkin, seiring waktu berjalan kasus judol dengan bandar kelas kakap yang menipu jutaan warga kelas bawah Indonesia senilai ratusan triliun rupiah akan kembali seperti lazimnya sejumlah persoalan hukum di negeri ini. Ibaratnya seperti ketiak ular, tidak ada ujung, tiada pula pangkalnya. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto dalam podcast di Forum Keadilan TV menyebutkan, dalam memberantas judol ini, Polri hanya menampilkan gimmick belaka. Semoga sinyalemen itu tidak terbukti adanya. Kita perlu mawas diri bahwa judol ini sudah memporak-porandakan ekonomi, moral dan sosial masyarakat Indonesia, dan sudah dalam kategori yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Mari kita telah. Berdasarkan data yang disampaikan Menko Polhukam Budi Gunawan, nilai transaksi judol selama tahun 2024 ini menembus angka 900 triliun rupiah. Jumlah pemain judol yang pasti menjadi korban mencapai 8,8 juta orang. Mayoritas mereka adalah masyarakat kelas bawah. 1,9 juta di antara dari 8,8 juta orang itu adalah pegawai. 960 ribu di antara 8,8 juta pemain judol itu adalah kalangan pelajar. Mayoritasnya adalah mahasiswa. Satu lagi, 80 ribu dari 8,8 juta pemain judol adalah anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Tidak bisa dimungkiri lagi bahwa akibat bermain judol oleh kelompok sosial rentan, yaitu kalangan masyarakat bawah, kelas pegawai swasta, dan pelajar mahasiswa, serta anak-anak berusia di bawah 10 tahun, jelas menimbulkan dampak berupa krisis sosial yang luar biasa dahsyat. Bahkan diyakini uang 900 triliun rupiah yang disedot bandar judol dan antek-anteknya menghancurkan sendi ekonomi masyarakat. Bandar judol memang kejam dan penipu ulung, karena dengan hanya deposito 10.000 rupiah saja, para pemain atau korban judol sudah bisa bermain dengan iming-iming kemenangan yang ternyata hanya modus penipuan belaka. Mungkin benar sinyalemen sebagian orang, kelesuan ekonomi berupa turunnya daya beli masyarakat
terjadinya deflasi terparah dalam beberapa bulan terakhir adalah diakibatkan oleh hisapan mesin judol yang beroperasi layaknya mesin juggernaut, yaitu mesin raksasa, pemangsa segala materi yang ada di depannya. Untuk disadari, judol yang dikendalikan mesin komputer dengan sistem algoritma merupakan bentuk penipuan, bukan sekedar mengadu peruntungan. Seluruh pemain judol pasti kalah atau dikalahkan, sedangkan bandar pasti menang karena mesin itu mereka sendiri yang mengendalikan. Tak pelak lagi, secara akumulatif, para pemain judol yang kalah secara massal hingga jutaan orang memicu krisis ekonomi, yaitu turunnya daya beli, merusak moral sosial di kalangan masyarakat bawah. Bunuh diri terjadi di mana-mana, perceraian merajalela, pinjaman online atau pinjol yang bersifat ribawi, dan angka kriminalitas membumbung tinggi. Judol yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai perbuatan setan yang harus dihindari umat, sudah ternyata memiliki daya hancur yang dahsyat. Masihkah kita sabar menanti diseretnya para bandar ke dalam bui yang entah kapan terjadi? Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.